Hola teman-teman penikmat film, balik lagi di Ika Review. Hari ini gue bakal bahas satu film yang katanya diangkat dari kisah nyata, tapi lebih terasa kayak eksploitasi tragedi demi cuan. Film ini, judulnya Norma Antara Mertua dan Menantu. Norma hadir sebagai pelipur lara sinema Indonesia. Desahan demi desahan, cumbuan berbalas cumbuan menikmati 5 indera kita waktu nonton film luar binasa ini. Ternyata bukan cuma demokrasi negara ini yang gelap, tapi juga industri film Indonesia mulai gelap. Mau film genre apapun, sekarang selalu ada embel-embel kisah nyata dan kisah viral. Film Indonesia belakangan ini kayak terjebak dalam siklus yang memprihatinkan. Ambil kisah nyata, dramatisasi habis-habisan, jual sebagai refleksi sosial atau cerita inspiratif, padahal niatnya biar lahan cuan. Norma adalah contoh terbaru dari tren ini. Film ini mengangkat kasus perselingkuhan antara mertua dan menantu yang sempat bikin heboh di media sosial. Apa sih tujuan sebenarnya dari film ini? Terus mari kita bahas. Film ini soal perselingkuhan yang gak masuk akal. Dan jujur aja pas denger film ini bakal tayang, gue udah kebayang bakal kayak gimana isinya. Apalagi ditulis sama orang yang bikin ipar adalah maut, jadi vibes-nya mirip banget. Norma bercerita tentang seorang perempuan yang menikah dengan pria yang ternyata lebih tertarik sama ibunya sendiri, tragedi nyata yang diromantisasi di layar lebar, dan masalahnya bukan cuma dieksploitasi, tapi juga normalisasi hubungan beracun. Bukannya ngajak kita buat berpikir kritis, film ini malah disajikan kayak melodrama sinetron, lengkap dengan adegan slow motion, musik sedih, dan konflik yang dipanjang-panjangin. Dari segi storytelling, film ini standar banget. Mirip sama sinetron, banyak adegan yang tiba-tiba muncul tanpa build-up yang jelas. Kayak tiba-tiba si Irfan jadi demen sama mertua tanpa ada proses yang masuk akal. Ditambah lagi, pacing di 1 jam awal itu lumayan draggy. Harusnya bisa dipadatkan jadi 20 menit aja, tapi malah dipanjang-panjangin sampai membosankan. Baru seru pas masuk ke konfliknya. Adegan-adegan perselingkuhannya juga banyak yang terlalu maksa dan gak natural. Kalau di Ipar Adalah Maut masih ada sedikit logika, di sini semuanya over the top. Bahkan ada momen di mana Irfan udah ketahuan digrebek warga tapi masih aja lanjut. Bener-bener gak ada otaknya. Kalau soal acting, Tisa Biani jelas yang paling bersinar di sini. Dia berhasil nge-carry film ini dengan performa emosionalnya. Wulan Guritno juga cukup oke, meskipun karakternya cenderung diam, tapi tetap bisa menyampaikan ekspresi yang kuat. Sementara Yusuf Mahardika, ya kadang kaku, kadang cringe, tapi emang cocok sih buat peran pria Mokondo yang gak bisa setia. Kalau ada yang nonton Tendangan Si Madun, pasti bakal susah banget buat nggak kebayang dia mending main bola daripada main hati perempuan. Salah satu hal yang bikin film ini cukup menyenangkan untuk ditonton yaitu pengalaman di bioskopnya. Udah kayak di pasar rame bener. Crowd yang rame bener-bener bikin suasana jadi seru. Setiap kali ada adegan perselingkuhan, orang-orang langsung heboh, teriak dan nyorakin. Jadi kalau lo mau nonton, mending rame-rame biar lebih dapet feel-nya. Norma, Antara Mertua dan Menantu ini bukan film yang jelek banget, tapi juga nggak bisa dibilang bagus. Storytellingnya lemah, banyak adegan yang maksa, dan treatmentnya lebih kayak sinetron dibanding film feature. Film ini justru terlalu mengelaborasi adegan ranjang ketimbang firasat dan kegelisahan dari sosok Norma sendiri. Main sama mertua sendiri, digrebek warga masih ngeo, nyuri lagi. Emang bajingan, nggak bisa menahan penis di celananya. Ya, ini cuma pendapat gue ya guys. Menurut gue, kalau kita pakai format gini, bakal mematikan industri film itu sendiri sih. Gue gak tahu penulis sama sutradara kita kehabisan ide-ide baru kah? Gue cukup takut kita gak akan lagi ngelihat ide-ide yang benar-benar baru dan fresh lagi. Tapi apa film ini bakal laris? Itu sih udah pasti. Ini film-film yang paling disukai ibu-ibu, apalagi di momen lebaran ini. Tapi yang jadi pertanyaan buat diri sendiri, apakah kita harus terus-terusan nonton film macam gini? Itu yang bikin gue sendiri bingung. Ya mau, sampai kapan kita bakal menormalisasi bahwa aib orang lain adalah hiburan dan lahan cuan? Jadi kayak mana, menurut kalian? Film ini dibikin emang buat ngasih pesan moral,
Atau malah justru cuma jualan drama murahan yang dirancang buat bikin orang heboh di medsos? So, apa pendapat kalian soal Norma? Antara mertua dan menantu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian setuju, share biar makin banyak yang tahu, dan subscribe biar nggak ketinggalan review-review film lainnya dari Ikal Review. Gue Ikal, pamit undur diri. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di review berikutnya. Bye.